warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Di situ mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat baiknya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara materi dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa swasta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah melimpahkan rahmat baiknya sehingga kita dapat semoga kita di akhir zaman nanti mendapatkan yaumul syafaat. Amin. Amin. Amin ya Allah. Saja pada malam hari ini kita akan bahas tentang fikih zakat. Tentang zakat ya. Sebenarnya materi ini akan disampaikan oleh Mas Muib. Tapi karena masih berhalangan hadir, saya dulu ini sebentar. Yang pertama itu mengenai wacana tentang zakat. Zakat itu rukun iman ke Piroke. Telu enggak? Telu. Bener. Pertama. Oh, kan ngomongnya paham nih kono kan. Ngomongnya lah. Pintar-pintar ya Rere ya. Terus ya. Terus yang pertama yaitu tentang zakat. Next. Antara zakat, infak, sedekah dan wakaf bersama ada perbedaan. Bisa dilihat mengenai infak dari apa sebenarnya? Siapa maksudnya siapa? Ya maju mas. Ada apa sebenarnya? Ada kesamaan dan perbedaan ya? Boleh. Oke. Kita perhatikan sebentar mengenai persamaan dan perbedaan. Infak itu dalam arti bahasa yaitu artinya segala sesuatu yang dikeluarkan. Sedangkan sedekah itu artinya kebenaran, kejujuran. Kemudian sedangkan zakat artinya kebersihan dan pertumbuhan. Kemudian wakaf artinya diam tetap. Tanah wakaf. Kemudian hukum-hukumnya. Infak itu bisa punya hukum wajib, bisa juga hukumnya sunnah, bisa juga hukum makruh, mubah bahkan haram. Tergantung nanti apa ini kasusnya seperti apa. Kemudian kalau sedekah itu bisa hukumnya bisa wajib dan sunnah. Kemudian zakat itu hukumnya wajib. Kemudian wakaf itu hukumnya sunnah. Kemudian bentuknya materi dan non materi. Sedekah materi dan non materi, sedangkan zakat itu bentuknya harus materi dan wakaf itu bentuknya harus materi. Dari sekian ini mungkin teman-teman mau bertanya atau ada yang kurang jelas? Maksud materi kurang materi. Materi ya. Materi kan sesuatu yang bisa dilihat, diraba, Bicara bang. Materi maksudnya bentuk, berupa bentuk. Misalnya dalam ini sedekah. Apa jenenge zakat? Zakat kan berupa misalnya dengan fitrah, kan berupa makanan pokok, kan bentuk loh. Kemudian wakaf kan biasanya kita tahu wakaf itu misalnya tanah buat bikin masjid, buat kuburan misalnya gitu kan berupa bentuk materi toh, bisa dilihat toh, bisa disentuh, bisa dianu itu materi. Dengan non materi misalnya sedekah. Sedekah teman-teman kan tahu kalau mas jalan SD menghindarkan diri di jalan. Saya termasuk sedekah kan itu kan nggak bisa maksudnya nggak bisa dihargai itu kan perbuatan kan itu bukan kita memberikan langsung uang atau yang beda itu gitu. Artinya non materi itu tidak berwujud ya artinya. Bedanya lagi mungkin bedanya itu sedekah sing non materi mbek infak sing non materi bedanya apa? Sedekah infak non materi. Iya. Sama-sama non materi ini. Kalau infak, kalau sedekah itu intinya tidak mengikat sedekah ini. Kita istilahnya mengasihkan lah. Kasihkan iki arep mbok gawe apa terserah. Sedangkan infak itu tujuannya lebih khusus. Di buku mata pelajaran agama perguruan itu lebih khusus. Misalnya untuk kegiatan misalnya untuk masjid itu kan lebih khusus loh, untuk masjid aja atau enggak untuk yang lain-lain loh. Kalau sedekah kan saya kasihkan fakir miskin, bah itu mau dibuat judi buat penting kita sudah sedekah gitu. Non materi. Non materi kayak gitu.
Mungkin teman-teman tahu kayak gimana ya Nah, mas? sodako kan senyum. Ini kan tidak entah ada kok. Piye model non materi? Nah, ayo Ki. Ki. Aku ora ngerti. Kayak kowe dulu. Empat Ki materi. Ini bingung. Mesti masuk makan kowe. Tahu kita buat PR aja ya. Lah adalah itu. Jadi nanti buat PR aja ya, buat PR. Pendidikan semua mah. Hah? Enggak. Artinya kuliah ini tergantung. Bisa wajib. Infak itu bisa wajib. Misalnya ketika zakat fitrah. Zakat fitrah itu juga termasuk infak. Tapi yang diwajibkan atau dikhususkan. Itu namanya bisa sunnah kalau kita misalnya nyumbang di masjid. Langsung. Bisa makruh misalnya kegiatannya tidak jelas. Nyumbang lah, nyumbang tidak jelas. Haram misalnya kita menginfakkan untuk apa sebenarnya pabrik narkoba, pabrik minuman keras kan haram dong. Ya tidak kan haram. Karaoke ya. Kalau buat bisnis karaoke ya. Diskotik. Oh sebenarnya haram hukumnya. Cing apa sih Mas? Oh iya, wajib kan ojek lah itu. Cek jalan ini. Nah itu bunganya. Mau apa nih? Maksudnya apa lebih khusus kalau infak tadi kan bisa kalau apa sebenarnya zakat kan khusus wajib aja. Sedangkan apa tadi wakaf kan sunnah saja. Terus apa sebenarnya sedekah kan bisa wajib bisa sunnah. Terus apa baca? Jadinya api ini jelas ya gitu. Ini pengertian zakat. Bisa dibaca. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh agama dan disalurkan kepada orang-orang yang ditentukan pula, yaitu 8 golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana terdapat dalam surat Al-Quran surat At-Taubah. Ini bisa salah satu bisa dibaca. Monggo. Salah satu siapa? Ayo baca dulu. Baca sih kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqatu lil-fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Yang artinya ini itu surat Al-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Hanya tidak, jangan golongan ya, orang-orang fakir. Kemudian orang-orang miskin. Kemudian pengurus-pengurus zakat atau kita bisa disebut amil. Kemudian yang keempat ada para mu'alaf yang apa? Dibujuk artinya itu orang-orang yang baru masuk Islam. Yang mu'alaf bukan untuk budak atau hamba sahaya. Kemudian orang-orang yang berhutang atau bisa disebut gorim. Gorim itu orang-orang berhutang tapi untuk garam. Kemudian untuk fisabilillah atau orang untuk jalan Allah. Dan mereka yang sedang melakukan perjalanan Ibnu Sabil sebagai satu ketetapan yang dijatuhkan Allah dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Ini penjelasan tentang surat At-Taubah ya. Bahkan ini dalam Al-Quran bisa Al-Baqarah itu ayat 43 ini sering banget masih. Lagi musola 200 zakat. Ini apa sebenarnya? Jadi zakat itu posisinya paling penting. Sangat dengan selalu dalam semua ayat di Al-Quran mesti setelah kata apa sebenarnya? Sholat pasti belakangnya zakat. Jadi betapa pentingnya zakat ini bisa dilihat dari ayat tersebut ya. Bukan dalam surat ayat tambah ayat 103 ini bisa dibaca sini. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Itu dalam Al-Quran ya. Kemudian dalam hadis
Ini. Amin dari kita salah satu maju ya, artinya Islam dia ditegakkan di atas 5 perkara. 5 perkara tadi tahu loh. Zakat, sholat, zakat, puasa, haji. Salah satunya adalah menunaikan zakat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari cerita Zuhri bahwasanya dengan beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan mereka mengeluarkan sedekah atau zakat dari sebagian harta mereka. Jadi kan jelas bahwa hukumnya zakat itu wajib. Hukum zakat. Jadi dalam surat Al-Baqarah terdapat bahwa ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Rukun syahadat tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya, menegakkan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan dan menunaikan haji bagi yang mampu. Ini penjelasannya tadi. Makna zakat. Zakat dalam bahasa Arab mempunyai beberapa makna, di antaranya yang pertama, ini membersihkan dan mensucikan. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan bukan karena ingin dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 3 tadi, yang artinya itu ambillah zakat sebagian harta mereka dan zakat itu karena membersihkan dan mensucikan mereka dan doa untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menenteramkan jiwa bagi mereka dan Allah mendengar mengetahui. Jadi balasannya untuk orang-orang berzakat itu yang pertama hartanya suci dan juga jiwanya suci. Ini untuk arti yang pertama. Arti yang kedua itu berkah. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keberkahan harta ini akan berdampak kepada keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir karena harta yang kita gunakan adalah harta yang suci dan bersih. Sebab harta kita telah dibersihkan dari kotoran dengan menunaikan zakat yang hakikatnya zakat itu sendiri berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan harta. Tuh. Jadi intinya zakat itu intinya adalah mensucikan, tujuannya untuk mensucikan dan membersihkan harta kita. Kemudian dampaknya hati kita juga ikut bersih dan suci. Makanya zakat fitrah itu fitrah suci kan, lahir kembali kan. Jadi ketika kita berzakat, harta kita tidak akan habis. Ketika malah semakin bertambah karena Allah telah berjanji tadi, telah menjanjikan bahwa akan harta kita akan menjadikan berkah bagi hidup kita. Tapi enggak juga langsung ketika kita kita mengeluarkan zakat, yaitu bisa sedekah atau ini Pak, kita mengeluarkan 10.000 tiba-tiba dapat 100.000 gitu. Jadi balasannya kalau nggak dibalas di dunia, maka Allah akan membalasnya di akhirat. Amin. Jadi penjelasan ini mungkin teman-teman yang bertanya. Ini kemudian makna lain, tumbuh zakat bisa bertumpah, berarti tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa Allah selalu orang yang selalu menunaikan zakat hartanya dengan izin Allah ya akan selalu terus tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan karena kesucian dan kebersihan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakat tadi. Jadi bahasanya Allah akan menambah dengan izin Allah ya. Insya Allah Allah akan selalu menambah harta-harta kita. Karena memang harta yang kita makan, yang kita kita konsumsi itu harta-harta yang suci, sehingga hidup kita menjadi lebih tenang. Kita tahu sendiri bahwa koruptor kan hartanya banyak kan, tapi selalu merasa kurang bangga aja korupsi, terus hidupnya juga nggak tenang lah, nggak bahagia lah, kasus ya sampai kan dapat balasan KPK penjara. Kemudian bisa juga artinya beres atau keberesan, yaitu bahwa orang yang selalu menunaikan zakat hartanya akan selalu beres dan jauh dari masalah. Orang yang dalam hartanya selalu ditimpa musibah atau masalah, misalnya kebangkrutan, kecurian,
kerampokan, hilang dan lain sebagainya. Boleh jadi karena mereka selalu melalaikan zakat dan yang merupakan kewajiban mereka, dan hak fakir miskin beserta golongan golongannya telah disebutkan dalam Al-Quran. Jadi misalnya ada orang bangkrut atau mungkin kemungkinan besar mereka lupa berzakat atau lalai. Sendiri. Itu bagian apa ya? Nah, gue barangkali ya. Seringkali kurang. Ya introspeksi diri lah. Kalau kita Pengeluaran sedekah malah dihapusin. jadi zakat. Zakat mal. Zakat itu yang pertama ada zakat fitrah, kemudian zakat mal. Nah,